Halo Sobat Otohin, kali ini kami sedang berada di Kemayoran untuk melihat sebuah pameran. Bukan mobil passenger, tapi ini adalah mobil komersial. Yuk kita aja langsung cek apa yang ada di dalam Giconfect atau Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle. Dan acara ini hanya berlangsung dari tanggal 8 sampai 11 April. Jadi areanya harusnya tidak terlalu besar. Yaudah langsung aja kita cek ada apa aja di dalam Giconfect 2026 kali ini. Nah, karena ini area pamerannya bisa dibilang kecil sekali ya, ini hanya menggunakan area di Hall B, J Expo Kemayoran. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, baik dari motor ataupun yang menggunakan mobil, kalian bisa masuk dari pintu 1 ya. Jadi jangan masuk dari pintu 6 karena akan cukup jauh. Mungkin itu ada pintu masuk lain, tapi kami sarankan masuk saja dari pintu 1. Dan kalian bisa lihat di sini untuk areanya hanya sebesar ini saja ya untuk peserta pamerannya. Di sini juga ada beberapa, di sini hanya ada hall B1, B2 dan B3. Nanti kita akan masuk ke dalam. Nah, di sini ada juga beberapa merek ya, tidak hanya sekedar pabrikan kendaraan tapi juga spare part maupun supporting aksesoris ya, maupun industri-industri lain yang bergerak di bidang mobil atau kendaraan komersial. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam untuk melihat seperti apa Giconfect kali ini. Karena tahun kemarin, lebih tepatnya 2 tahun lalu itu dia ada di Senayan, JCC Senayan. Nah ini pintu masuknya. Nah di JCC Senayan itu pamerannya di full indoor. Nah cuman kalau di sini ada beberapa kendaraan yang ditaruh di outdoor. Jadi kalian bisa yang pengen melihat lebih jelas untuk pembelian mobil-mobil atau kendaraan komersial bisa langsung ke area outdoornya. Ada beberapa sih, tidak semua. Nah, untuk buat yang pengen daftar entrance, kalian bisa daftar di sebelah sini ya. Dan kalau kamu lihat ini tidak ada biayanya alias free. Jadi kalian tinggal daftar aja, isi formulir di handphonenya dengan scan kode QR. Nanti kalian akan dapat lanyard yang seperti ini. Kebetulan kami pakai lanyard yang media, jadi sudah dapat dari panitianya. Tapi kalau kalian sebagai visitor biasa bisa daftar ke registrasi yang di sebelah sini. Nah, di sini kita bisa lihat di luar ini ada sebuah merek ban ya. Ini sepertinya ban dari China, Sailun Group. Ini sepertinya ban untuk kendaraan-kendaraan komersial. Kita bisa lihat di sini ya, ada Ford Ranger, terus juga di situ ada merek baru juga namanya Farizon yang kita cek di dalam. Itu bentuknya van, cukup besar. Terus juga ada Suzuki, ada Wuling, ada DFSK juga, ada Fuso dan lain-lain. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah ini dia ya pamerannya di Hall B1. Di sini ada dari JAC Motor. Jadi ini kalau kamu lihat di sini ada logo Indomobil besar. Jadi ini dibawa oleh Indomobil. Di sini ada yang double cabin. Di sini juga ada yang model truk seperti ini ya. Dan ini EV ya. Wow. Sudah mulai banyak juga pabrikan yang mulai memperkenalkan kendaraan komersial yang berbasis listrik. Jadi sudah lebih ada rasa percaya diri, karena biasanya kalau mobil komersial itu kan pasti butuh tenaga dan durability yang lebih besar, tapi sekarang sudah semakin berani. Nah di sini juga ada Ford juga, karena Ford sudah masuk ke Indonesia, jadi Ford juga hadir di sini lewat RMA Group. Dia menghadirkan Ford Ranger XL. Dan yang ada sedikit unik karena di sebelah sini ada booth yang berwarna kuning yang sudah kita nantikan sejak lama. Ini Shell Indonesia, mereka buat sebuah booth ya, stand yang sebenarnya kita sangat menantikan tuh bukan standnya, tapi lebih ke bahan bakarnya ya. Tapi karena Shell ini juga bergerak di bidang pelumas untuk kendaraan-kendaraan baik itu diesel maupun kendaraan yang bensin. Jadi di sini ada sedikit simulasi untuk bagian dalam mesin diesel ya, ini mesin untuk kendaraan truk dan sejenisnya. Ini ada spare part juga yang ditampilkan. Sini juga ada contoh simulasi bagaimana dari pabrikan Shell ini bekerja pelumasnya ya, untuk memberikan performa yang terbaik untuk kendaraan-kendaraan komersial kalian. Oke, kita akan lanjut dari sini ya. Ini JAC Motor, kita cek sedikit dulu. Jadi ini kendaraan yang bahasanya elektrik ya. Ini menarik sekali ya, karena baterainya cukup besar. Di sini juga dari segi desainnya juga cukup besar. Kita akan coba muter-muter dulu untuk melihat ada pabrikan apa aja di sini. Kita coba ke sini dulu ya, ke sebelah kiri dulu. Ini ada Daihatsu, tadi ada Ford sudah ya. Terus di sini juga ada dari Castrol.
Ada GPS juga ada ya, ini GPS tracker, Black View juga. Jadi buat teman-teman yang pengen membeli spare part di sini ataupun aksesoris juga ada di sini karena ada Black View, ada juga untuk spare partnya kayak Sakura, terus juga ada ban di sebelah sini ya. Jadi juga ada dari Astra Auto Parts, mereka juga ada di sini. Jadi kalian bisa datang untuk melihat karena pameran ini bisa dibilang gratis. Jadi kalian hanya perlu daftar aja untuk melihat apa aja yang ada di dalam Giconfect ini. Sekedar buat cuci mata ya. Nah, di sini, wah, Suzuki ada mobil MBG, teman-teman. Ada dua ya, ada yang blind van, ada yang model truk juga. Kemudian Daihatsu juga ada di sini. Terus sepertinya ada mobil MBG di sini. Karena berhubung MBG itu termasuk mobil komersil, jadi ditampilkan juga di Giconfect kali ini. Sepertinya Daihatsu-nya tidak ada ya. Mungkin Daihatsu belum menyediakan mobil MBG, cuman kita berharap Daihatsu juga ikutan membuat mobil MBG ya. Nah, ini adalah mobil MBG di Suzuki Carry ya, cukup besar. Terus juga ada mobil ambulans, Toyota pun juga ada. Ini Toyota Hilux Serangga ya, yang harganya sangat terjangkau. Nah, sini juga ada mobil MBG teman-teman. Jadi kita bisa melihat bagaimana ini adalah salah satu mobil yang bersejarah, bisa dibilang berjasa karena untuk mengantarkan makanan-makanan bergizi untuk adik-adik kita ya yang masih di bangku sekolah nolet. Ini bisa muat banyak ya, mungkin bisa 1000-an. Ini tertulis bisa muat hingga 1050 porsi. Jadi ini banyak sekali ya. Kalau satu kelas itu sekitar 30 orang, berarti kita bisa bayangkan ada berapa sekolah yang bisa di support, disuplai oleh mobil MBG ini teman-teman. Keren banget ya. Nah, terus juga di sini ada juga, sini ada Pertamina, mereka ada games-game kecil. Nah, di sini juga ada merek Photon. Ini sebenarnya merek Photon ini juga bawaan dari Indomobil. Sudah dari beberapa tahun lalu kami melihat Photon ini hadir ya di event Giconfect ini. Nah, dia menampilkan ini mobil-mobil elektrik ya kalau kamu lihat ya, karena di sini ada logo I-nya, ada untuk mobil ini yang blind van punya, ya ada mobil blind van, ada yang modelnya double cabin, ada yang modelnya truk seperti ini. Nah, sama satu lagi di sini yang kami tadi lihat di depan, di luar. Nah ini adalah Farizon ya namanya ya. Nah ini Farizon. Jadi ini dibawa oleh Arista Group. Kalau kalian yang belum tahu, Arista Group itu adalah grup otomotif yang membawa atau menjadi brandnya ya, membawa brand dari BYD itu salah satunya Arista Group itu membawa BYD. Kali ini di Giconfect mereka membawa merek yang bernama Farizon dan ini bisa dibilang cukup besar ya. Kita coba lihat sedikit karena ini model bus, bukan bus ya, ini van super travel mereka sebutnya. Wah, ini banyak sekali ya kita hitung. Ini depan bisa muat 3 orang, 6, 3 ya, 3, 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 3, 11 tambah 4, jadi bisa muat 15 orang teman-teman ya. 15 orang, walaupun mungkin joknya tidak terlalu ergonomis, tapi ini besar sekali. Ini jauh lebih besar daripada sebuah Hi-Ace yang sekitar 12 orang. Dan ini sistem buka pintu belakangnya model kulkas ya teman-teman, menarik banget. Sini juga ada modelnya ini blind van. Terus juga di sebelah sini ada Wuling. Nah Wuling karena mereka juga punya mobil komersil, salah satu ini Wuling Mira. Nah Wuling Mitra yang EV dikeluarkan sama mereka. Ya, sama ada satu lagi sini Formo Max. Tapi dia sepertinya mirip sama mobil Wuling ini ya, Wuling Convero atau Convero lebih tepatnya. Convero yang sistemnya adalah mobil komersial. Sebelum itu kita di sini ada DFSK juga. Ini ada yang tadi Gelora I sama Supercat. Nah terakhir di sini kita akan melihat ada sebuah area yang tidak terlalu besar, tapi ada beberapa merek terakhir ya, karena pamerannya cuma 2
hall saja yang besar. Nah ini dia, ada booth-nya Isuzu, ada Traga, ada yang lebih besar juga. Ini juga ada merek Sunny juga, kendaraan listrik ya, cukup unik. Nah, tadi ada Traga, ada D-Max, terus juga ada Elf yang besar. Nah di sini juga ada Fuso. Fuso ini dia cuma ada dua ya, yang tipe Vector punya ini besar sekali. Terus juga ada Hino tentunya, karena Hino juga pemain mobil komersil, jadi tentunya ada di sini. Jadi cuma ada dua besar ya di sini, ada Hino, Fuso, dan Isuzu. Nah ini yang Hino cukup banyak produk mereka. Kalau Fuso juga ada, tapi mereka lebih banyak ke truk yang box ya, blind box seperti ini. Sama satu lagi di sini ada merek baru lagi ya, kita baru lihat di sini, namanya Linksys ya, Linksys. Jadi ini sepertinya pabrikan dari China lagi, karena kalau kita bisa lihat di sini mobilnya itu modelnya simpel sekali. Terus juga ini sepertinya berbasis elektrik, yes berbasis elektrik, walaupun desainnya itu sangat simpel. Kita coba lihat ya di sini ya, untuk si Linksys ini ada namanya G050. Ini ukurannya kecil sekali ya. Dia menggunakan baterainya itu sekitar 29 kWh, termasuk kecil ya di sini ya. Jarak tempuhnya aja ini cuma 230 aja untuk jaraknya, dan baterainya itu dia di 29 kWh, tapi sudah support fast charging dan baterai ini tipenya LFP. Jadi walaupun jaraknya kecil tapi sudah menggunakan teknologi yang cukup terbaru, yaitu dengan menggunakan baterai LFP dan sudah support fast charging. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari Gkonfect ya, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle yang di Expo Kemayoran. Jadi hanya ada dua hall di Kemayoran ya, yang besar, hall B1, B2, B3. Sisanya adalah booth atau stand untuk keaksesoris mobil ataupun kendaraan komersil. Ya itu dia teman-teman, sekilas summary kami dari pameran Gkonfect ini, kendaraan komersial. Semoga nanti next ada pameran lagi, karena setahu kami itu untuk Gkonfect ini ada kendaraan busnya ya. Cuman sepertinya ini komersialnya hanya lebih terfokus ke kendaraan-kendaraan yang benar-benar komersil untuk industri. Jadi bukan untuk angkutan umum seperti bus dan lain-lain. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya.